Nah, kebiasaan Raja Weda atau Raja Meda atau sedekah raja inilah ya, ini yang diperhatikan oleh para wali. Ini kan terkenal itu. Nah, karena terkenal, maka itu digeser sedikit alat untuk dakwah. Begitu. Nah, sedekahnya apa? Diganti nanti dengan bentuk festival. Festival itu apa Bapak kira-kira? Dalam bahasa kita sekalian. Ya, perayaan. Nah, itulah ya, perayaan. Nah, perayaan inilah nanti disebut dengan sekaten. Nah, saya tidak, mungkin waktunya tidak sempat nanti mengenai asal kata sekaten itu apa, ini jelimet ini mungkin waktunya enggak ini, karena sejarah itu sampai supaya sekaten sampai sekarang terjangkau ya Bapak. Ini akan saya potongi saja. Jadi ada sekaten namanya. Jadi sekaten itu dibentuk oleh para wali zaman Demak. Gitu. Mulai zaman Demak. Sekaten itu bagaimana sejarahnya? Mulai dari zaman Demak. Yang diambil oper dari Raja Weda atau Raja Meda atau Anugerah Raja atau Sedekah Raja itu. Begini. Ketika zaman Majapahit itu dilakukan resedah itu, lalu diubah sedikit oleh para wali, itu dengan cara apa? Yang pertama, disebut dengan sekaten pertama kali itu dialah bersamaan dengan Maulid Nabi, di sini sebutkan pada waktu penobatan Raden Patah tanggal 12 Rabiul Awal 907 Hijrah atau 1425 Soko tahun 1503 Masehi. Jadi 1503 Masehi. Jadi kan jatuhnya Majapahit 1478. Udah berapa tahun Bapak itu? 22 tahun ditambah 5. Berapa ini? 27 tahun kemudian setelah jatuhnya Majapahit itu sudah ada yang namanya sekaten yang pertama. Bagaimana polanya? Ini penting. Yang pertama adalah pimpinan sekaten itu adalah Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel siapa? Sunan Ampel itu ialah putra Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Samarkand, ya, Samarqandi itu dari daerah Uzbekistan, ya betul itu. Jadi kalau gitu Sunan Ampel itu orang mana? Itu asalnya dari orang Samarkand. Pengaruh Islam kan sampai Sunan di Mongolia itu. Jadi itu sudah jelas dengan kata Samarqandi itu, Samarkand berarti bukan orang asli Indonesia, Sunan Ampel, Raden Rahmat itu. Nah itu menjadi pimpinan dari sekaten yang pertama. Lalu caranya begini, waktu itu kan penobatan Raden Patah. Nah sekarang sedikit ada catatan kecil supaya lebih jelas, saya kira cukup waktu. Dan Raden Patah itu adalah putra dari Brawijaya kelima, jadi raja terakhir dari Majapahit kan itu. Dia menikahi seorang putri dari Campa, namanya Dyah Doropetak. Itu kebanyakan begitu. Soalnya ada nama sedikit yang saya cari kok. Tadi nggak sempat saya namanya yang asli itu Dyah Doropetak. Doro itu perawan, petak itu putih. Jadi tidak sawo matang seperti saya ini, ya. Tapi putih karena orang Cina, ya. Orang Campa itu, Cina Selatan itu, ya itu. Ayu tentu saja. Dulu kan biasa pedagang-pedagang itu kalau akan nego perdagangan, bagaimana Bapak? Membawa gadis cantik untuk memuluskan negosiasi itu. Bagaimana ini kok melirik-melirik itu bisa diatur Pak. Yang penting kan bagaimana boleh dagangan saya dijual di sini. Nanti kalau saya ngambil barang nggak boleh kan, itu bisa diatur lah itu. Nah itu sudah diatur itu akhirnya apa? Dia menikahi itu, hamil. Ketika hamil, bentroklah gadis ini yang sudah dinikahi itu, Doropetak itu, dengan istri yang pertama dari Brawijaya. Nasibnya sama dengan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Ketika Siti Hajar hamil, Siti Sarah belum hamil. Akhirnya apa? Sekarang milih Mas, kalau kau cinta saya
Siti Hajar harus keluar. Tapi kalau kamu mencintai Hajar, saya yang keluar. Sampean pilih. Nah, sama ini. Kalau kamu apa itu namanya mencintai dia Darul Petak, berarti saya yang harus keluar istana. Kalau Anda mencintai saya, ya Darul Petak harus dikeluarkan dari istana. Akhirnya Darul Petak ini dikeluarkan dari sana, dititipkan ke Adipati di Palembang yang sudah masuk Islam, yang namanya ada Aryo Damar. Dititipkan, terus dititipkan dengan cara bahwa nanti kalau sudah lahir, bayinya itu milikku, milik Brawijaya. Tetapi ini Darul Petak ini yang masih anyar begini, dia baru dinikahi 3 tahun, ya 3 tahun kan bedanya apa seorang gadis dinikahi 3 tahun dengan masih perawan kan masih mirip-mirip sama ya Bapak. Nanti boleh diambil, silakan. Ya, mendapat hadiah lah gitu. Ya. Nah itu akhirnya apa? Anak dari Brawijaya dari Campa ini, dari Ibu Campa ini, lalu lahir laki-laki namanya Pangeran Jimbun. Nah Pangeran Jimbun inilah yang diambil oleh para wali, lalu dimacekin dari raja, namanya Raden Fatah. Nah semula Pangeran Jimbun ini gelarnya adalah Senopati Jimbun Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panotogomo. Nah itu ternyata Sayyidin Panotogomo itu sudah dimulai zaman Raden Fatah, Panotogomo. Jadi Senopati Jimbun, Jimbun itu karena keturunan Cina tadi, Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panotogomo, itu gelarnya. Nah setelah itu apa? Nah pada zaman itu karena penobatan tadi, Raden Fatah tadi, lalu oleh para wali dibuat, nah, sekarang terkenal Ghafura. Nah sekarang namanya apa Bapak Ibu? Gapuro. Nah itu makanya di depan depan masjid kita itu kan ada 2 gapuronya. Pertama gapuro awal itu di luar itu, kan ada itu yang itu yang masuk kalau dari timur ke barat itu yang ada ringinnya, itu kan gapuro yang tidak pernah dibuka, hanya kiri kanan pakai, tapi nanti kalau sudah dibuka tengah itu kan. Terus di sana ada juga gapuro lagi masuk masjid itu yang ada jamnya itu. Nah dulu ketika belum masuk itu, karena itu di depan itu istana seperti sekarang ini, sekarang itu di Pagelaran itu. Ketika masuk itu harus ada gapuronya. Nah ketika gapuro itu lalu dijelaskan, kamu kalau masuk depan keraton untuk duduk di situ, kamu sudah dimaafkan kesalahanmu. Ghafuro. Nah, gitu. Nah, jangan duduk sing rapi. Kalau sudah rukuk rapi, lalu di sini pembaca syahadat adalah sunan kiri. Yuk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup. Udah. Enggak ada ya tuntutan lain, enggak ada. Salat nanti dulu lah. Zakat wah nanti, yang penting masuk ghafura terus syahadat sudah. Setelah itu apa di sini lalu ada pembacaan riwayat Nabi, setelah itu ada nyanyian syair sejarah masa lalu dan bahasa Sanskerta. Ini saya lacak belum ketemu Bapak-bapak ini namanya. Terus tahlilan, artinya tahlilan bukan itu yang sekarang ini, dulu baca la ilaha illallah itu. La ilaha illallah. La ilaha kan gampang itu. La ilaha illallah. Setelah itu pesta makan. Nah, kalau sudah pesta makan apa? Hari esoknya ini disebutkan dilakukan garebek. Garebek gitu loh, Pak. Nah, garebek itu apa? Dikeluarkannya namanya tumpeng songo. Nah, sekarang tumpeng bentuknya itu ya Dulu tumpeng itu betul-betul tumpeng Pak. Jadi nasi betul itu. Jadi nasi yang mateng itu. Lalu diberi lauk-lauk itu banyak. Jumlahnya 9. Mengapa 9? Nah 9 ini karena bukan. Saya selama ini 9 ini karena waktu itu
ada disebut dengan penjaga alam semesta ini, ada 8 dewa ditambah penyelamat 1, yakni tengah. Jadi mata angin. Nah di sini saya sebutkan ini, misalnya secara garis besar ya. Itu utara, mata angin utara namanya Kuwero, itu ada Dewa Wisnu. Kemudian selatan lawannya ya, selatan ini ada dewa namanya Dewa Brahma. Kemudian sebelah kanan atau timur ini ada dewa namanya Dewa Umopati atau Indra sama saja itu. Kemudian sebelah kiri barat itu ada namanya Dewa Baruno juga disebut dengan Mahadewa. Kemudian timur laut ya, itu namanya Dewa Isyana atau Sambu. Kemudian barat daya itu namanya Dewa Rudro atau Nurwiti. Kemudian barat laut itu namanya Dewa Bayu atau Sangkoro. Terakhir itu Tenggara, dari tempat sana, ini selatan ya Pak, dari sana ya Tenggara. Itu Dewa Agni, Dewa api. Ini dewa-dewa ini jumlahnya ada tengah 1, itu 9. Jadi kata 9 itu memang terkenal sejak Jawa. Kenapa? Ini agak misteri juga. Angka 9 bagi orang Jawa. 2 kali 8 berapa Bapak Ibu? 16. Kok 16 toh? 2 kali 8. 2 kali 9 kok 28. Mohon maaf. 2 kali 9. 18. 1 tambah 8? 9. 3 kali 8? 39 ya. 3 kali 9? 27. 2 tambah 7? 9. 4 kali 9? 36. 3 tambah 6? 9. 5 kali 9? 45. 4 tambah 5? 9. 6 kali 9? 54. 5 tambah 4? 9. Itu. Kemudian 7 kali 9? 63. 6 tambah 3? 9. 8 kali 9? 72. 7 kali tambah 2? 9. Kemudian coba mana yang angka yang lain yang unik seperti mana? Gak ada kan? Nah itulah itu angka misteri 9 itu terkenal sebelum Islam. Nah itu lalu masih dipegang oleh para wali, dipakai. Sebab ini adalah untuk supaya tidak dicurigai. Ya, dicurigai. Sama ada artinya, ada sedikit belok sedikit ini pengetahuan mengenai Natal. Apa betul? Misalnya kalangan orang Kristiani itu katakanlah menurut mereka adalah Tuhan Yesus itu dilahirkan tanggal 25. Para ahli sejarah mereka sudah mengakui. Bukan, tanggal 25 itu adalah hari matahari di Eropa. Karena sangat terkenal itu, maka dicangkokkan kan situ. Dicangkok supaya keterkenalan cepat melebar di Eropa. Sama dengan ini. Ini juga gitu, tekniknya sama. Ya ini apa? Popularitas dari bilangan 9 itu dimanfaatkan oleh para wali. Ini saya belum ada teori lain yang menggugurkan teori ini. Saya sebenarnya ingin meneliti lagi di mana. Kira-kira ada tidak ya Bapak yang ahli dalam dunia sastra, dalam misalnya begitu, itu menggugurkan teori 9 dari dewa ini. Belum ada. Mengapa orang Jawa semula kok bilangan 9 itu. Belum ada yang menggugurkan teori itu. Nah, setelah itu ya, ini makanya namanya tumpeng songo, jumlah itu seperti itu. Ini simbolnya gunung ya. Itu kan gunung tadi. Tumpeng kan ke atas ya. Nah, itu oleh para wali diubah kahyangan tadi. Kan itu di atas gunung. Itu lalu diubah pucuknya gunung itu diberi simbol Allah dengan cara menancapkan 3 lombok abang di atas. Plat
bukan satu, tiga. Karena kalau tiga kan tulisan Allah itu gimana, Pak? Kan begini tak? Kalau digandeng misalnya yang pertama itu dengan lamnya kan akhirnya begitu. Nah, dengan itu. Karena apa? Main simbol di sini. Karena tidak, kalau terang-terangan nanti apa ditolak. Gitu. Tapi ternyata kalau kita sekarang ini kalau membuat tumpeng hilang ketiganya itu. Tinggal si jindil. Wah itu maksudnya apa itu maksudnya apa? Karena larang lombok. Atau karena mungkin ini simbol tauhid itu. Wah ini satu, ya, monggo lah kalau itu. Tapi aslinya itu adalah Allah, tiga. Tiga ini berarti Allah, tulisan Allah di atas itu. Itu tumpeng itu. Nah, kemudian yang pertama. Yang pertama adalah sekaten ketika penobatan Raden Patah. Sekaten kedua dilakukan di sini bersamaan dengan hari raya Idul Adha. Bersamaan dengan peresmian Masjid Demak. Jadi Masjid Demak itu diresmikan pada Idul Adha. Terjadi pada tahun atau tepatnya 1 Zulhijjah 908 Hijrah atau tahun 1526 Soko, ya, karena belum diubah ini dulu, atau tahun 1604 Masehi. Ini sebetulnya saya agak meragukan ini yang tahun 1604 ini, tapi karena saya belum bisa meneliti sendiri, bahwa ya untuk sementara kita terima dulu. Jadi namanya Masjid Demak itu didirikan pada tahun itu. Nah, ketika itu ada namanya sekaten Idul Adha. Oleh para wali mengatakan, wahai saudara Raden Patah, jangan sekaten itu hanya pada waktu penobatan dan Idul Adha, tambah satu lagi, yakni waktu Idul Fitri. Jadi sekaten itu ada 3 dulu zaman Demak ini. Sekaten yang pertama itu Maulid Nabi, pada Maulud, kalau orang sekarang istilahnya Maulud, sekarang Maulid sebetulnya benar. Kemudian yang kedua adalah sekaten Idul Adha, yang ketiga sekaten Idul Fitri. Dan sekarang diteruskan itu gerebeknya, gerebek Maulud, gerebek besar, kemudian gerebek. Lalu gunungannya nanti berubah dari gunungan tadi tumpeng berapa? Tumpeng 9 diubah menjadi gunungan 5. Siapa yang mengubah ini? Sultan Agung. Kalau dulunya itu betul-betul tumpeng itu nasi matang itu terus diroyokan makan bersama, itu oleh Sultan Agung diubah berupa makanan-makanan variatif dari hasil pertanian. Siapa itu yang memulai? Namanya Sultan Agung. Nah, itu waduh, ini waktunya tinggal 10 ya sebetulnya. Ini Sultan Agung ini saya singkat lagi ini ya. Belum ada ketikannya. Masih tadi karena ratu dadaan saya ini. Nah, begini. Sekarang bagaimana kok tumpeng itu nanti kok akhirnya sekarang menjadi gunungan diperebutkan? Itu ceritanya adalah zaman Demak belum pernah terjadi namanya tumpeng sungun songo itu jadikan jimat, ngambil sak kepala dimasukkan apa terus dikendel-kendel. Enggak, itu terjadi yakni ketika Ki Ageng Pengging, murid dari Syekh Trijenar, itu dia mengajarkan paham wahdatul wujud. Jadi yang iya. Nah, terus timbul konsep manunggaling kawula Gusti. Konsep manunggaling kawula Gusti itu hampir mirip dengan konsep masa Hindu yang namanya Dewa Raja. Jadi Dewa Raja itu maksudnya apa? Raja ini keturunan dewa sekaligus wakil dewa. Kan gitu. Nah, ini kan manunggaling kawula Gusti, kalau manusia itu sudah manunggal, ya manusia itu juga wakil Tuhan, gitu. Nah, itu yang disebarkan akhirnya apa? Wes kalau begitu nanti tumpeng ini boleh jangan hanya dimakan, tapi boleh jadikan jimat. Ketahuan para wali. Maka Syekh dibunuh, lalu Kebu Kenowo atau Ki Ageng Pengging itu juga dibunuh.
itu untuk supaya tidak kemana-mana. Itu sebetulnya sudah ada kritik itu. Jadi kan seperti sekarang rebutan gunungan itu, itu sebetulnya kalau menurut sejarah ini sudah dikritik oleh para itu wali. Sudah dikritik para wali. Itu tidak benar. Ya kalau dimakan ya dimakan aja lah. Jadi mengambil satu lalu lalap misalnya boleh, nggak cari masalah. Dulu ya sego dimakan. Itu pesta kok. Itu kan namanya Raja Meda atau sedekah raja untuk dimakan. Itu prinsipnya dimakan, pesta. Itu loh. Tapi sekarang ya itulah, itu. Masih ada sisa-sisa seperti itu. Jadi kalau Bapak ngambil satu sakler terus kita nyeplus Lombok ya enggak apa-apa. Itu memang pesta. Itu intinya itu pesta. Itu agak melenceng itu adalah perkembangan. Kemudian ciri dari sekaten ini sebentar lagi ya Bapak, ini kurang 5 menit lagi. Ciri dari Raja Meda ke sekaten adalah satu, ada gamelan perunggu. Gamelan. Ini laras pelok, diciptakan oleh Sunan Giri, ini ahli kerawitan ini Sunan Giri. Dan alat pemukulnya tanduk kerbau. Jadi mukulnya itu jadi tanduk kerbau itu kan melengkung gini ya. Itu nyekelnya begini. Kalau nutuknya tidak, tapi setinggi kepala yang nutuk. Gitu. Jadi, sekarang gamelan asli ini sekarang berada di Cirebon. Nanti Bapak monggo tindak Cirebon di Keraton Kanoman. Ya, di sana disebutkan nanti disebut di sini saya sebutkan adalah Panjang Jimat. Nah, jadi namanya gamelan itu tidak gamelan sekaten, tapi diganti dengan gamelan Panjang Jimat. Itu di Cirebon. Kemudian yang kedua ini sudah saya potong ini terpaksa ini ya karena. Lalu sekaten yang memakai gamelan ini terhenti sejak Sultan Trenggono wafat. Sultan Trenggono itu adalah keturunan dari Raden Patah, kemudian wafat, digantikan putra mantu, yakni Joko Tingkir. Nah, Joko Tingkir itu anak dari Ki Kebononowo atau Kepengging tadi. Gitu. Nah, waktu itu gamelan itu berhenti. Kenapa? Karena gamelan ini untuk mahar, untuk hadiah ke ke Cirebon. Istilah saya bukan mahar ya, nanti keliru dan boneka. Hadiah lah ya, hadiah ke Cirebon karena putra dari Sunan Gunung Jati itu menikahi anaknya itu dari keluarga dari Raden Patah itu. Lalu dibawa sana, akhirnya kosong. Gamelan itu tinggal satu kok. Gitu. Makanya pada zaman Pajang itu nggak berhasil nutuk gamelannya, tetapi sekatennya tetap. Itu. Nah, kapan sekarang sekaten ini kok ada gamelan lagi? Itu ialah bukan zaman Senopati. Panembahan Senopati tidak melakukan sekatenan. Lalu anaknya Panembahan Senopati, yakni Pangeran Sedo ing Krapyak, Panembahan Sedo ing Krapyak tepatnya, juga tidak melakukan sekaten. Dan tidak meneruskan tradisi sekaten Demak. Baru Sultan Agung, yakni anak dari itu Panembahan Sedo ing Krapyak itu, dia mencoba menyambung ulang. Karena apa? Karena dia merasa supaya dihargai sama dengan Ratu Demak. Syaratnya adalah tradisi Keraton Demak perlu disembung kembali. Maka sejak Sultan Agung itu ditimbulkan kembali sekaten. Gitu. Nah, bagaimana sekarang gamelannya? Gamelannya kan sudah dibawa ke Cirebon oleh Sultan Agung, lalu dibentuk gamelan baru. Ini di sini disebutkan
yakni gamelan Guntur Madu dan Guntur Sari. Nah, itu dua itu. Nah, ini nanti setelah perkembangannya, lalu ke zaman Kartosuro dan Surakarta, ngendon di Surakarta, Guntur Madu dan Guntur Sari itu ada. Ketika terjadi Paruan Negari, Yogyakarta dapat Guntur Madu, Solo dapat Guntur Sari. Nah, di Jogja akhirnya lowong satu, kan harusnya dua. Ya. Lalu di sini diciptakan di Jogja ini, yakni Nogo Wilogo. Ini waktunya sudah habis. Jadi nanti mungkin lain hari lah, mungkin insya Allah. Yang sebetulnya saya akan mencoba mana intinya nanti dari secara cukupnya gitu. Nanti supaya lebih jelas lagi, ini saya potong-potongkan waktunya sudah tidak memungkinkan. Ya. Baiklah Bapak-bapak, ya mungkin ini setengah jadi ini ya, setengah ini. Tapi namun demikian paling tidak ya Bapak-bapak lebih sedikit agak lebih sedikit tambahan bagaimana sebetulnya proses dari sekatan itu. Sampai di sini mohon maaf saya tidak bisa menyempurnakan dari ceramah ini. Mungkin siapa tahu nanti lain hari kami akan mencoba untuk melengkapi itu insyaallah. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit Ustaz dalam. Jadi kalau menghadapi pertanyaan tentang hukumnya menyelenggarakan atau menikmati sekaten bagaimana? Iya. Ya, ini mengenai soal hukum ini memang ini namanya apa ya? Kalau dikatakan itu dilarang, asal tahu saja itu semua hal yang ada simbol-simbol yang ada di dalam nanti sekatan sudah tahu. Saya kira itu adalah sebagai alat dakwah saja. Sebagai alat dakwah. Sebagai alat dakwah. Iya. Tapi sayangnya banyak belum tahu. Inilah kemarin saya usulkan kepada Dewan Kebudayaan DIY itu Pakualaman ini kan akan tanggal 7 kalau tidak salah ya. Tanggal 7 akan jumenengan Sri Pakualam ke 10. Saya bilang pada yang ahli di Pakualaman bagian kebudayaan Ibu Dr. Sakti Mulia itu kan. Bu, simbol-simbol orang Jawa itu sekarang diterangkan, dibuka, jangan ditutupi terus. Kalau ditutup itu nanti jadinya mantra dan jimat. Tetapi kalau dibuka itu jadi tuntunan. Yang baik kita rekam, kalau tidak baik kita singkirkan. Itu kira-kira. Mungkin nanti kapan-kapan. Gamelan kemudian gunungan itu termasuk alat dakwah. Ya, itu. Nanti sebenarnya cukup menarik. Lain hari lah, insya Allah. Kurang gitu Pak. Baik, terima kasih pada Ustaz Damami yang telah memberikan tausiah kita tentang sekaten pada malam hari ini. Berikutnya yang akan menjadi pembicara untuk Insya Allah saya upload Ustaz Abdul Haris dari Semoga Ustaz